back to Let Me Learn English Together with me. Kalau lihat gambar ini, kira-kira kita akan belajar apa ya kali ini? Pastinya di antara kalian ada dong yang sering curhat, cerita tentang pengalaman, cerita tentang sejarah, biografi, dan lain sebagainya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu atau sudah terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris, bagaimana sih cara untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi? Ya, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan simple past tense. Jadi, simple past tense adalah kalimat yang dapat kalian gunakan untuk menyatakan kejadian-kejadian di masa lampau. Tidak hanya di masa lampau, tapi juga kejadian yang sudah terjadi. Meskipun baru tadi pagi kejadiannya, itu bisa kita gunakan simple past tense. Di sini ada contoh penggunaan dalam percakapan. Kita baca bersama ya. Did you have a good weekend, Pahlevi? Yeah, it was great. So, what did you do? On Sunday morning, I went jogging with my friends. Where did you go jogging? I went jogging in the park. It was fun. Nah, di sini ada percakapan antara Pahlevi dan teman perempuannya. Dan bisa kalian lihat, di sini terdapat penggunaan kata-kata kerja dalam bentuk kedua. Jadi, in the previous lesson, we have learned about simple present tense, which mostly use verb 1, ya. Di dalam present tense, kita menggunakan verb 1, ingat kan? Sedangkan di dalam past tense, kita menggunakan verb 2. Begitu. Di sini yang dicetak merah, ini merupakan verb-verbnya. Ada verb asli atau kata kerja asli, ada juga to be, yang merupakan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Untuk verb tenses itu dibagi menjadi 3. Tenses itu apa sih sebenarnya? Tenses itu waktunya ya. Waktunya itu ada in the past time, waktu lampau, present, yaitu sekarang atau saat ini, dan future, atau masa yang akan datang, belum kejadian. Kali ini kita akan fokus di tenses yang past. Untuk menyatakan sebuah kalimat simple past tense, kita kan butuh verb to nih ya. Nah, verb to itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu regular verb sama irregular verb. Bedanya apa? Kalau regular verb itu kata kerja yang beraturan. Means, perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya itu beraturan. Biasanya hanya tinggal ditambah d di ujungnya atau hanya ditambah d saja. Di sini ada contoh katanya yaitu call menjadi cold ya. Untuk irregularnya itu perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya sangat berbeda. Tidak ada aturan khusus. Contoh di sini, verb 1-nya adalah eat, sedangkan verb 2-nya adalah ate. Bukan eated ya, tapi berubah menjadi ate. Contoh lain ada di kata drink menjadi drank. Kemudian kata see menjadi saw. Bring menjadi brought. Dan lain sebagainya. Terus gimana nih caranya supaya kita bisa tahu mana yang regular, mana yang irregular? Nah, ini biasanya di dalam kamus bisa kalian temukan list of regular and irregular verbs. Yang perlu kalian hafal hanya yang irregularnya saja, karena itu lebih sedikit jumlahnya. Dan perubahannya ini memang harus dihafal. Untuk regular kan gampang, hanya tinggal ditambah ed saja. Jadi selain yang irregular merupakan regular verbs gitu ya. Nah, contoh dalam penggunaan di kalimatnya tuh seperti apa ya? Untuk yang verb asli ini kita tidak ada perbedaan antara tiap subjeknya. Mau subjeknya I, you, they, we, she, he, it, dan lain-lain, itu verbnya tetap seperti itu. Ya, contoh di sini tadi kata yang regularnya kan pakai kata called. I called him, you called him, they called him, the girls called him. Jadi, semua subjek, apapun subjeknya, verbnya tetap sama. Bagaimana untuk yang irregular? Sama. Yang irregular juga, bentuk verb 2-nya tetap, mau subjeknya apapun itu. Mau subjeknya ada 2, mau subjeknya 1, itu verbnya tetap. Ya. Di sini ada contoh kalimatnya. I went to Koja Cliff Park 2 years ago.
saya pergi ke taman tebing koja atau saya pergi ke tebing koja 2 tahun yang lalu. Jadi biasanya kan kita kalau membuat kalimat tuh I go to gitu ya. Sekarang pakainya I went to karena ini kejadiannya udah 2 tahun yang lalu. Sudah terjadi. Sekarang kita nggak pergi ke sana. Makanya kita harus pakai past tense ya, pakai verb to. Verb to-nya adalah went. Untuk verb one-nya adalah go. Selanjutnya, my cat slept on my bed last night. Nah, ini juga sama nih kejadiannya semalam. Udah kejadian dong, udah berlalu dong kejadiannya ya kan? Makanya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua. Coba, adakah yang bisa menemukan kata kerjanya? Yap, kata kerjanya adalah slept. Berasal dari kata sleep ya. Dalam verb one itu sleep, sedangkan verb two itu slept. Nah, di sini masuk ke irregular verb karena tidak beraturan nih, tidak ditambah ed ujungnya, tapi perubahannya itu nggak nentu. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, untuk yang kedua, di sini ada penggunaan to be. Sama seperti present tense, untuk past tense juga seperti itu. Yang ketemu be ini, biasanya yang dalam kalimatnya ini bertemu dengan adjective atau kata sifat di akhirnya. Be terbagi menjadi dua, yaitu was dan were untuk past tense-nya. Contoh yang menggunakan was adalah untuk subjek I, she, he, dan it. Ya. Sedangkan yang pakai were itu you, we, they. Di sini ada yang double ya you-nya. Mistulis lagi. Jadi you, we, they itu menggunakan were, sedangkan I, she, he, it menggunakan was. Ya, don't forget. Di sini contoh kalimatnya, he was disappointed. Dia kecewa. Tapi kecewanya udah lewat ya. Kemudian, they were happy. Mereka bahagia. Bahagianya udah lewat tapi kan saat ini. Kalau saat ini kita pakainya are. They are happy. Itu ya perbedaannya antara penggunaan present tense dengan past tense. Dan untuk past tense itu cenderung lebih jelas sebetulnya untuk penggunaan time-nya, adverb of time-nya. Ya, contohnya 2 tahun lalu, tadi malam, tadi pagi, kemarin, gitu. Menunjukkan waktu yang sudah berlalu. Atau 2 minutes ago, 2 menit yang lalu, itu juga masuk ya. Kalau misalnya ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, bisa tanya di WhatsApp ya. Maybe that's all for today's lesson. I hope you understand about this material and see you again. Bye-bye.